Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Nah, kali ini kita akan membahas materi tentang susunan tata surya dan bumi. Udah ada yang tahu belum? Apa saja pengertian tata surya dan susunan-susunan tersebut? Jika belum tahu, mari simak materi berikut. Tata surya. Tata surya adalah semua benda yang ada di langit seperti kumpulan planet, meteor, atau objek lain yang mengorbit pada matahari, termasuk planet bumi tempat kita tinggal. Tata surya terdiri dari 8 buah planet, 5 planet kerdil, 173 satelit alami yang telah diidentifikasi, dan jutaan benda langit lainnya yaitu meteor, asteroid, dan komet. Tata surya terletak di salah satu lengan spiral galaksi yang disebut dengan Orion. Di daerah pusat, tarikan gravitasi bintang-bintang yang berdekatan bisa menghasilkan potensi tabrakan yang bisa merusak kehidupan di bumi. Dari semua benda langit, mereka membentuk sistem yang teratur dan matahari sebagai pusat tata surya kita. Kenapa matahari dijadikan sebagai pusat tata surya? Nah, ternyata matahari memiliki massa dan gravitasi terbesar dibandingkan dengan bintang-bintang di galaksi Bima Sakti. Gaya gravitasi yang dimiliki oleh matahari membuat planet-planet dan benda langit lainnya mengorbit pada matahari. Seperti yang kita ketahui juga bahwa setiap planet juga memiliki gaya gravitasi. Oleh karena itu, maka terjadilah gaya tarik-menarik antara planet-planet dan matahari, sehingga adanya yang dinamakan rotasi dan resolusi. Semakin dekat planet dengan matahari, maka akan bergerak lebih cepat dibandingkan dengan planet yang paling jauh dari matahari. Oke, selanjutnya kita ke asal-usul tata surya. Yang pertama itu ada teori kabut atau nebula. Menurut teori ini, tata surya kita berasal dari bola gas atau nebula yang bersuhu tinggi dan berputar sangat cepat. Karena perputaran yang cepat, maka sebagian dari massa kabut terus terlepas. Kemudian bagian terlepas mengalami perputaran terus, dan karena pengaruh pendinginan lama-kelamaan berubah menjadi planet. Teori pasang surut. Menurut teori ini, tata surya hanya terdiri dari matahari saja tanpa anggota. Planet-planet dan anggota lainnya dibentuk oleh bagian matahari yang diserap dan dilepaskan oleh pengaruh gravitasi bintang-bintang yang lewat di dekat matahari. Menurut James, jika tata surya diperkirakan terbentuk akibat melintasnya sebuah bintang dekat matahari, sebagian materi matahari tersedot dan terlempar keluar kemudian membentuk planet-planet. Teori planetesimal. Menurut teori ini, tata surya diawali dengan kondisi matahari yang sudah ada sebagai salah satu bintang. Kemudian, suatu ketika matahari berpapasan dengan sebuah bintang yang melintas pada saat berdekatan antara matahari dan bintang terjadi tarik-menarik. Nah, hal inilah yang menyebabkan lepasnya sebagian massa matahari. Kemudian, massa matahari yang terlepas ini menjadi planet. Teori bintang kembar. Menurut teori ini, pada awalnya matahari merupakan bintang kembar yang satu dengan lainnya saling mengelilingi. Pada suatu masa, melintaslah bintang lainnya dan menabrak salah satu bintang kembar itu. Kemudian menghancurkannya menjadi bagian-bagian kecil yang terus berputar dan mendingin menjadi planet-planet yang mengelilingi bintang yang tidak hancur, yaitu matahari. Teori protoplanet. Menurut teori ini, tata surya terbentuk dari gumpalan awan gas dan debu. Gumpalan awan itu mengalami pemampatan. Kemudian, pada proses pemampatan, partikel-partikel debu tertarik ke bagian pusat awan yang membentuk gumpalan bola, kemudian mulai berpilin dan membentuk cakram yang tebal di bagian tengah dan membentuk cakram tipis di bagian tepinya.
Partikel-partikel di bagian tengah cakram itu saling menekan dan menimbulkan panas, kemudian berpijar. Bagian inilah yang menjadi matahari. Sementara bagian yang luar berputar sangat cepat sehingga terpecah-pecah menjadi gumpalan yang lebih kecil yang disebut protoplanet. Susunan dalam sistem tata surya yang pertama yaitu matahari. Matahari merupakan sebuah bintang atau benda langit yang dapat menghasilkan cahaya sendiri. Oleh karena tata letaknya yang dekat dengan bumi, cahaya matahari tampak lebih terang dan ukurannya tampak lebih besar dibandingkan dengan berjuta-juta bintang lainnya. Matahari merupakan pusat peredaran benda-benda langit. Mengapa planet dan benda lainnya mengelilingi matahari? Karena matahari adalah benda langit yang paling besar, ukuran tersebutlah yang mengakibatkan matahari mempunyai gaya gravitasi yang besar. Suhu pusat dalam matahari 15 juta derajat Celcius, sedangkan suhu permukaan 6000 derajat Celcius, kala rotasi 27 hari. Nah, komposisi di dalam matahari yaitu ada hidrogen, helium, oksigen, dan karbon. Di dalam sistem tata surya, planet dibagi menjadi dua, yaitu planet luar dan planet dalam. Nah, pertama-tama kita akan membahas tentang planet dalam. Planet dalam terdiri Merkurius. Merkurius merupakan planet dekat dengan matahari dan merupakan planet terkecil dalam sistem tata surya. Lapisan atmosfer planet Merkurius sangat tipis, sehingga dapat melelehkan logam timah. Planet ini tidak mempunyai udara dan air. Jarak matahari dengan Merkurius yaitu 57,9 km. Massa Merkurius yaitu 0,055 dari massa bumi, sedangkan volumenya 0,056 dari volume bumi. Kala rotasi Merkurius yaitu 58,6 hari, kala revolusinya 88 hari. Merkurius memiliki suhu pada siang hari yaitu 430 derajat Celcius, sedangkan malam hari minus 180 derajat Celcius. Merkurius tidak mempunyai satelit. Yang kedua ada Venus. Banyak orang yang mengira bahwa Venus adalah bintang. Sering dijuluki bintang fajar atau bintang kejora karena tampak menjelang matahari terbit maupun matahari terbenam. Venus adalah benda paling terang di langit malam setelah bulan. Jarak Venus dengan matahari 108 juta kilometer, memiliki massa 0,815 dari massa bumi, memiliki volume 0,86 dari volume bumi, memiliki diameter 12.100 km, kala rotasinya 243,2 hari, kala revolusinya 224,7 hari. Suhu permukaan di Venus yaitu 465 derajat Celcius. Venus tidak mempunyai satelit. Yang ketiga ada Bumi. Bumi adalah planet tempat kita hidup. Jarak matahari dengan bumi yaitu 149,6 juta kilometer, berdiameter 12.760 km, kala revolusi 365,26 hari, kala rotasinya 23 jam 56 menit. Suhu terendah bumi yaitu minus 70 derajat Celcius, sedangkan suhu tertinggi mencapai 55 derajat Celcius. Bumi merupakan satu-satunya planet dalam sistem tata surya yang mendukung suatu kehidupan. Mengapa demikian? Karena bumi terkandung kombinasi cairan air, atmosfer yang terdiri dari oksigen dan nitrogen, serta pola cuaca yang dinamis memberikan unsur-unsur dasar untuk beraneka distribusi kehidupan tumbuhan dan hewan. Bumi mempunyai satu satelit yaitu bulan. Yang keempat, Mars. Mars tampak berwarna merah di langit malam. Jarak Mars dengan matahari 230 juta kilometer, memiliki diameter 6.790 km, memiliki volume 0,15 dari volume bumi, memiliki massa 0,11 dari massa bumi, kala revolusinya 647 hari, kala rotasinya 24 jam 37 menit.
Suhu terendah mencapai minus 120 derajat Celcius dan suhu tertinggi mencapai 25 derajat Celcius. Planet ini memiliki kubah kutub dan atmosfer. Namun, planet ini sangat kecil untuk menjadi sebuah kehidupan karena atmosfer yang terlalu tipis serta sinar ultra ungu yang mematikan mudah mencapai permukaan. Nah, Mars mempunyai 2 satelit, yaitu Phobos dan Deimos. Selanjutnya ada Jupiter. Jupiter merupakan planet terbesar dalam tata surya. Besar Jupiter 11 kali besar Bumi. Suhu Jupiter sangat dingin karena jauh dari matahari, mencapai minus 150 Celcius. Jupiter memiliki 16 satelit dengan satelit terbesar secara urut adalah Ganymede, Callisto, dan Europa. Jarak rata-rata dari matahari 778 juta kilometer, diameter ekuatorialnya 142.980 km, volumenya 1.319 kali volume bumi, masanya 318 kali massa bumi, kala revolusinya 11,86 tahun, kala rotasinya 9 jam 55 menit. Selanjutnya ada Saturnus. Saturnus adalah planet terbesar kedua dalam tata surya. Besar Saturnus 9 kali ukuran bumi. Saturnus merupakan planet yang sangat indah karena memiliki 3 cincin pada bagian atmosfernya. Planet Saturnus memiliki 31 buah satelit. Titan merupakan yang terbesar. Saturnus di sini memiliki jarak rata-rata dari matahari 1430 juta kilometer, volumenya mencapai 744 kali volume bumi, massanya 95,18 kali massa bumi, kala revolusinya 29,5 tahun, kala rotasinya 10 jam 40 menit, dan suhu di puncak awannya mencapai minus 180 Celcius. Lanjut ada Uranus. Uranus tampak berwarna hijau kebiruan. Atmosfer Uranus tersusun dari hidrogen, helium, dan metana. Uranus berotasi dari timur ke barat, namun rotasinya tidak searah jarum jam. Uranus memiliki 27 satelit. Satelit terbesar yaitu Miranda. Diameter ekuatornya yaitu mencapai 51.120 km. Volumenya mencapai 67 kali volume bumi, massanya 14,5 kali massa bumi, dan jarak rata-rata dari matahari 2.870 juta kilometer, kala revolusinya 84 tahun, dan suhu di puncak awannya mencapai minus 210 Celcius. Selanjutnya ada Neptunus. Neptunus tampak seperti Uranus karena ukurannya yang hampir sama. Neptunus tampak berwarna kebiruan. Neptunus juga dikelilingi cincin debu. Neptunus memiliki 4 cincin dan 11 satelit. 2 satelit yang paling besar adalah Triton dan Nereid. Jarak rata-rata dari matahari mencapai 4.450 juta kilometer. Diameter ekuatorialnya mencapai 49.530 km. Volumenya 57 kali volume bumi. Massanya 17,14 kali massa bumi. Kala revolusinya 164,79 tahun. Kala rotasinya 16 jam 7 menit. Dan suhu di puncak awannya mencapai minus 210 Celcius. Apa sih bulan? Bulan adalah satu-satunya satelit alami bumi dan merupakan satelit alami terbesar kelima di dalam sistem tata surya. Cahaya bulan berasal dari cahaya matahari yang dipantulkan. Di bulan tidak terdapat udara atau air. Banyak kawah yang disebabkan oleh hantaman komet. Satelit. Satelit adalah benda angkasa yang mengelilingi planet-planet. Selain berotasi pada porosnya, satelit berevolusi terhadap planet dan bersama-sama planet mengelilingi matahari. Bagaimana? Sekarang kalian sudah tahu kan susunan-susunan dalam sistem tata surya?
Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu materi selanjutnya ya. Bye-bye. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu materi selanjutnya ya. Bye-bye.